Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh sekalian, wabil khusus kepada segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga beserta jajarannya, yang kami hormati pula kepada segenap takmir Masjid Baitus Salam, serta yang kami hormati kepada segenap jamaah pengajian Ahad pagi, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya, semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia pasti pernah melakukan dua sifat amalan. Berapa? Dua sifat amalan, yaitu amal baik sama amal buruk. Contoh amal baik itu apa saja? Contohnya sholat, terus puasa, sedekah, birrul walidain, DSP, dan lain sebagainya. Sebaliknya, contoh amal buruk apa saja? Contohnya ghibah, ngerasani orang lain. Apalagi HP-an dewek ketika ngaji, ngantuk ketika tidur ketika ngaji, dan lain sebagainya. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kebaikan, dan di sisi lain kita juga pernah melakukan keburukan. Seandainya kita renungkan, kita fikirkan
ada sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab, yaitu antara amal baik sama amal buruk yang telah kita lakukan, kira-kira lebih banyak yang mana? Yang mana? Yang mana? Baik atau buruk? Panjenengan mengatakan lebih banyak yang baik, ini sudah diteliti atau belum? Sudah ada datanya atau enggak? Apa cuma pede? Kita sebagai manusia hanya bisa mengira-ngira saja. Hanya bisa merasa saja kalau amal baik kita lebih banyak dari amal buruk. Tapi yakinlah, di hari akhir nanti Allah Azza wa Jalla akan sangat detail, akan sangat rinci menghitung setiap amal yang telah kita lakukan. Dan nanti kita akan menghadapi bersama rentetan peristiwa di hari akhir. Salah satunya adalah Yaumul Mizan. Yaumul artinya apa? Hari. Mizan, timbangan. Apa yang ditimbang? Amal baik sama amal buruk. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan kapan terjadinya Yaumul Mizan ini. Dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Setelah semuanya hancur, kita akan mengalami Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Setelah itu dimulai syafaat uzma. Setelah itu dimulai proses hisab. Setelah hisab, pembagian catatan amal. Baru setelah itu Yaumul Mizan. Berarti keberapa prosesnya? Kelima. Ini menurut siapa tadi? Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Anbiya ayat 47. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami niku sinten? Allah akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Jadi Allah bisa disokok nggak? Disokok bisa? Nggak akan bisa. Kecuali kalau kita di dunia bisa nyokok. Awalnya terpidana mati, akhirnya
ora sida. Contoh. Tapi Allah tidak. Allah tidak mungkin bisa disogok dan dipengaruhi oleh siapapun. Fala tudlamu nafsun syai'a. Sehingga tidak seorang pun yang akan dirugikan walaupun sedikit. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, amal baik atau amal buruk? Baik dan buruk dilakukan oleh manusia, pasti kami akan mendatangkan balasannya. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Setiap amal baik atau amal buruk, walaupun sekecil apapun itu, pasti akan ada balasannya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang kita akan membahas apa sajakah yang akan ditimbang dengan detail pada yaumul mizan nanti. Yang akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, setidak-tidaknya ada 3 hal. Berapa hal? Ada 3. Yang pertama adalah amalnya. Amal siapa? Manusia. Amal baik atau amal buruk? Dua-duanya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari, "Ma min syai'in athqalu fil mizan aw fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang di hari kiamat nanti daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini termasuk amal atau bukan? Termasuk amal. Dan amal yang paling berat timbangannya di sisi Allah itu adalah akhlak yang mulia. Berarti sebaliknya, akhlak yang buruk juga akan menjadi timbangan keburukan yang paling berat. Akhlak mulia akan jadi timbangan kebaikan yang paling berat. Sebaliknya, akhlak buruk akan jadi timbangan keburukan yang paling berat. Bapak Ibu milih yang mana? Milih yang mana? Kebaikan. Kita semuanya harus percaya
setiap perkataan kita, huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, itu ada penghitungannya di sisi Allah. Itu akan ditimbang setiap untaian kata, untaian huruf, untaian kalimat yang kita keluarkan. Ini perkataan manusia. Maka Bapak Ibu, kalau mau sanjang sesuatu, dipikir dulu. Jangan asal nyemplung. Kalau asal nyemplung, yang rugi siapa? Cuma diri sendiri? Orang lain juga. Mungkin hatinya akan tersakiti. Mungkin akan tersinggung. Mungkin akan dibawa sampai meja hukum. Ngeri apa buatan? Ngeri. Maka Rasul pernah bersabda di hadis yang lain, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang besok kalian harus minta maaf. Maksudnya apa? Kalau mau sanjang, dipikir dulu. Kalau kebaikan, ya disampaikan. Kalau keburukan, apa yang harus kita lakukan? Meneng. Nawa? Diam. Rasul itu dalam berbicara, beliau hanya melakukan dua hal. Berapa hal? Dua. Yang pertama, berkata yang baik. Kalau nggak mampu, maka meneng, diam. Yang ketelu nggak ada. Yang ketiga itu apa? Berkata yang buruk itu nggak ada di kamusnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan kita harus dijaga. Kemudian perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita akan sangat detail dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, perbuatan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak heran Allah berfirman di surah Al-Humazah ayat 1. Surah apa? Al-Humazah ayat 1. Bunyinya bagaimana? Wailul likulli humazatil lumazah. Cukup satu aja. Celakalah bagi humazah sama lumazah. Celakalah humazah
sama lumazah. Humazah dan lumazah itu siapa maksudnya? Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya humazah adalah orang yang suka mencela dengan lisannya. Namanya humazah. Kalau lumazah berarti orang yang suka mencela orang lain dengan perbuatannya. Ulangi, humazah orang yang suka mencela orang lain dengan lisannya. Lumazah orang yang suka mencela orang lain dengan perbuatannya. Dua-duanya diancam wail. Wail itu apa? Cilaka. Cilaka itu apa? Bahaya. Nasibnya membahayakan. Di dunia apa di akhirat? Dunia dan akhirat. Maka jagalah perkataan kita dan jagalah perbuatan kita. Ini yang pertama. Yang akan ditimbang oleh Allah adalah amalnya. Maka berusahalah untuk senantiasa melakukan amal yang baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla adalah orangnya. Berat fisik orangnya. Bukan yang dimaksud berarti pirang kilo ya. Orang ini beratnya berapa kilo ya. Bukan itu yang dimaksud. Kalau di dunia mungkin seperti itu. Nggih. Oh, bapak si A beratnya 60 kilo. Si B beratnya 80 kilo. Di akhirat lebih dari itu. Marilah kita simak sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk. Kayak siapa? Temeriki wonten? Gak ada nggih? Di hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk. Kayak olahraga apa itu? Yang di Jepang? Sumo. Kurang lebih kayak itu. Ya. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk pun.
Berarti sayap nyamuk lebih berat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apapun fisik yang kita miliki, itu bukan dan tidak akan menjadi jaminan orang itu selamat di hari akhir nanti. Sekarang kita menyaksikan orang-orang yang fisiknya kuat, badannya six-pack, tingginya ideal, sering daki gunung, jogging berkilo-kilo, tapi orang itu ke masjid yang cuma 10 meter nggak kuat. Ada orang yang cerdas, diberi amanah untuk menjadi wakil rakyat, tapi asih suka korupsi. Nggak ada jaminan fisik kita, kecerdasan kita, kekuatan fisik kita, ini semua tidak akan menjadi tiket untuk masuk surga kecuali kalau kita menggunakannya untuk amal soleh. Maka kita jangan sampai pernah menghina fisik kita dan fisik orang lain. Contoh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang betisnya itu paling kecil. Apa? Betisnya paling kecil. Betisin apa betis? Nah itu. Beliau pernah suatu hari naik ke pohon kurma. Lalu bajunya kesingkap angin. Betisnya ya. Orang-orang yang di bawah pada ketawa. Sahabat gue. Esi refleks ketawa. Sampai ada yang bercanda tapi yang menyinggung. Kalau bahasa kita, betisnya cilik temen kayak sada. Hal ini didengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda di dalam hadis yang lain, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhudin." Demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada gunung Uhud. Kalau kita mencerna betis manusia dengan gunung Uhud, lebih berat yang mana? Gunung Uhud. Tapi karena Ibnu Mas'ud menggunakan tubuhnya
yang mungkin dibilang krempeng, dibilang kecil, dia gunakan dalam kebaikan. Makanya dengan itu Allah memberatkan timbangan. Maka syukurilah karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan sampai menghina orang lain. Kayak si siapa? Si enom wis ceramah, wis ngisi, sehingga ada istilah si anak kemarin sore. Bahkan pernah terjadi juga di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekelompok anak yang sedang bermain. Tiba-tiba ada satu anak yang bilang, "Ya ibnatus sauda, wahai anak yang hitam." Kalau bahasa kita, ireng datang. Cuma mainan biasa. Deneng kok ireng temen ya, deneng kok pesek temen ya, deneng kok ireng temen ya, deneng kok sipit temen ya. Terdengar oleh Rasul. Rasul mengatakan, innaka mru'un fi amril jahiliyah. Perbuatan seperti ini yang pertama kali buat adalah orang-orang jahiliyah. Berarti kalau ada orang yang masih seperti itu, masih punya kejahiliahan. Kondisi fisik kita itu datang dari siapa? Dari Allah. Tugas kita bukan protes, apalagi sengaja operasi plastik. Operasi plastik habis berapa juta? Berapa, Pak? Harus jawab, bung darani wis tahu. Orang jawab, orang kepenak. Ratusan juta. Tujuannya biar apa? Biar dilihat, oh ini penghuni surga, kayak gitu. Gak perlu seperti itu. Ada yang merubah dirinya karena gengsi dengan orang lain. Mau ke masjid, takut diarani soalim. Mau sedekah cuma berapa? 5.000, bok diarani setengah temen. Kita ini loh sengaja nggak melakukan kebaikan, takut diomongi siapa? Orang lain. Ini juga termasuk bentuk keburukan. Bahkan termasuk ria. Makanya sebagaimana orang-orang mereka nggak malu melakukan kebaikan, sebagaimana orang-orang
ada yang terang-terangan melakukan keburukan. Contohnya apa? Di bulan puasa sengaja makan di samping jalan lagi. Ada lagi sengaja buang sampah di sungai. Ada lagi terang-terangan apa? Nyuri kotak amal. Padahal ada sisi TV. Ada orang lain di samping masjid. Mereka gak malu melakukan keburukan, maka kita jangan sampai malu melakukan kebaikan. Ada orang malu ngucapin salam. Bener nomor badan? Bener. Ketemu di jalan, arep salam tapi isin. Pantas nggak isin seperti itu? Pantas nggak? Nggak pantas. Isin itu kalau nyolong sendal, ketangkep isin. Mau kebaikan kok isin? Mau berbuat amal soleh kok isin. Harap ngaji dimulai dari Iqra 1, Pistua Iqra 1. Malu nggak? Temenan. Seringnya kita malu. Dan perasaan seperti ini harus kita kikis sedikit demi sedikit. Selama kita melakukan kebaikan, jangan pernah pikirkan apa kata orang. Para ulama kita pernah mengatakan, kalamullah dawaun wa kalamun nasi da'un. Firman Allah itu seperti obat. Wa kalamun nas da'un. Tapi perkataan manusia seperti penyakit. Sebaik apapun kita, pasti ada yang nggak suka. Seburuk apapun kita, pasti ada yang suka. Ini namanya sunnatullah. Maka apapun keadaan yang kita miliki, fisik kita, kecerdasan kita, kekuatan kita, itu bukan jaminan masuk surga. Tapi bagaimana cara kita menggunakannya di dalam kebaikan dan amal soleh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah lembaran catatan amalnya. Lembaran catatan amalnya. Dalam sebuah hadis qudsi itu maksudnya nopo? Hadis qudsi maksudnya adalah isinya, lafadznya, isi atau maknanya itu datang dari siapa? Dari Allah, tapi lafadznya yang mengucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran, isi dan lafadznya dari Allah. Sehingga
Kalau ada orang yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Pas napa mboten? Benar atau salah? Salah. Kayak siapa? Udah lupa nggih? Qala Rasul ya fi hadis, bukan Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah. Hadis ini dikenal dengan hadis bitokoh. Hadis bitokoh. Hadis kartu. Hadis ini sangat panjang sekali. Cuma kami potong dan kami cuma tulis artinya saja. Mau tahu alasannya kenapa, Bu, Pak? Biar pas satu halaman soalnya. Kalau semuanya kami cantumkan lebih dari satu halaman. Awal dari hadis ini adalah setiap manusia itu akan dibentangkan 99 gulungan dosa. Ini dari awal hadisnya, nggih. Setiap manusia dosa-dosanya itu akan ditulis pada 99 gulungan. Yang satu gulungan itu sejauh mata memandang. Isinya apa? Dosa-dosa kita semua. Dari baligh, ketika kita baligh sampai mati. Detail dosanya ditulis. Hari pertama, jam pertama, contohnya apa? Pipis sambil berdiri, misalnya gitu. Ditulis detail oleh Allah. Jam ini buang sampah di sungai. Pokoknya 99 gulungan itu dosa kabeh. Dosa kita semua. Lalu Allah berfirman, hadirkan timbanganmu. Dia berkata, wahai Rabbku, apalah artinya kartu syahadat ini dibandingkan seluruh gulungan dosa itu? Jadi, ketika kita punya 99 gulungan dosa, kita juga diberikan satu kartu oleh Allah. Satu kartu. Kartu ini isinya adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Satu kartu ini akan dipegang oleh kita nanti pada hari kiamat. Suruh ditimbang dengan berapa tadi? 99 gulungan dosa ditimbang sama satu kartu. Kemudian diletakkanlah gulungan tersebut pada satu daun timbangan. Dan kartu itu pada timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Maka gulungan-gulungan dosa itu akan terangkat. Dan kartu tadi akan lebih berat. Demikianlah, tidak ada satupun yang lebih berat
dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Hadis dari Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah Allah itu sangat sayang kepada kita. Allah itu sangat cinta kepada kita. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, yang mungkin orang lain nggak tahu, yang mungkin keluarga kita nggak tahu, yang mungkin anak dan istri kita nggak tahu. Ketika kita dihadapkan dengan bukti dosa-dosa yang telah kita lakukan, kita nanti akan merasa habis saya ini. Kalau kita melihat gulungan dosa kita nanti, kita akan merasa, sudah, tamat ini pasti. Habis saya ini. Karena dosa-dosa. Tapi rahmat Allah jauh lebih besar dari itu semua. Maka janganlah kita pernah bersuudzon dengan Allah Azza wa Jalla, merasa Allah tidak sayang kepada kita. Rahmatnya Allah itu jauh lebih besar dari murkanya. Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, masih ada pintu taubat yang Allah buka kepada kita. Selama kita terus berusaha untuk melakukan kebaikan, apapun kata orang, kita utamakan apapun kata Allah, bukan kata orang. Inilah yang akan ditimbang oleh Allah. Walaupun kita hanya diberikan sebuah kartu atas bukti dari keimanan kita, itu jauh lebih berat dari gulungan dosa-dosa yang telah kita lakukan sejauh mata memandang. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ketika sudah terlanjur masuk ke dalam kubang kemaksiatan, janganlah wis terlanjur iki. Harusnya kita nopo? Bangkit. Harusnya kita merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Ya, inilah 3 hal yang akan ditimbang oleh Allah pada hari kiamat nanti. Lantas, kesimpulannya adalah
Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Naba Al-Mu'minun ayat 102 sampai 104. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, merekalah orang-orang yang mendapat keberuntungan dengan dimasukkan ke dalam surga. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, sebaliknya, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berarti timbangan keburukannya lebih berat, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Sengaja dirinya diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Fi jahannam khalidun, mereka masuk ke dalam neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Gak cuma masuk, talfahu wujuhahumun nar, muka mereka akan dibakar oleh api neraka. Wa hum fiha kalihun, dan mereka di neraka itu dalam keadaan cacat. Cacat kenapa? Habis diazab oleh Allah. Mukanya diazab, tangannya diazab, tubuhnya diazab. Yang mungkin dulu di dunia dia menjadi orang yang paling kokoh, paling ganteng, paling cantik, paling kaya, paling cerdas. Tapi jika tidak beriman kepada Allah, semuanya sia-sia. Dan sebaliknya, mungkin kita semasa di dunia berat badan ya apa adanya, badan nggak six pack tapi 0 pack. Mungkin kita kurus, mungkin kita nggak kuat, mungkin kita nggak cerdas, mungkin kita nggak kaya, mungkin kita nggak punya kedudukan, hanya orang biasa. Tapi jangan bersedih, jangan minder. Kita punya sesuatu yang lebih mahal dari apapun yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Apa itu? Iman dan amal soleh. Maka banggalah dengan keimanan dan amal soleh kita. Jangan malah minder dan malu
menyiarkan agama kita. Itu nggih, kalau timbangannya lebih berat, langsung masuk surga. Kalau keburukannya lebih berat, pasti masuk. Nah sekarang, bagaimana jadinya kalau timbangannya pada plek? Kalau kita di dunia beli beras sekilo, kan masih ada beratnya sedikit nggih. Nyari yang plek banget sulit atau gampang? Sulit. Plek banget ini. Ya lebih sedikit lah orang bapak. Kalau di hari akhir nanti, jika timbangan kita pada plek, kebaikannya 50%, keburukannya 50%, apa yang akan kita dapatkan? Maka kita akan ditempatkan sementara pada sebuah tempat yang bernama Al-A'raf. Al-A'raf itu apa? Pagar tertinggi pemisah antara surga dan neraka. Pagar pemisah tertinggi. Kue kayak apa Pak Ustadz? Ya buku lebih orang ngerti. Intinya kayak pagar. Detailnya seperti apa? Apakah ada kursinya? Apakah ada makanannya? Wallahu a'lam. Yang penting kita meyakini ada Al-A'raf. Jangan mengada-ngada juga. Nang Al-A'raf ana snack. Nang Al-A'raf ana AC nih, ana kipas. Enggak boleh. Pasti ada Al-A'raf. Dan orang itu yang timbangannya sama, sementara waktu akan ditempatkan di sana. Namun ujung-ujungnya, pada akhirnya dia pasti akan masuk surga. Pendapat ini yang disampaikan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Ahmad, Imam Tabrani, dan yang lain sebagainya. Walaupun nanti ujung-ujungnya masuk surga, Bapak Ibu milih langsung masuk apa ngetem di sit nang Al-A'raf? Ngetem dulu di Al-A'raf apa langsung? Enaknya langsung. Maka perbanyak amal solehnya. Bisa dipahami? Bisa nggih? Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa di sela-sela waktu kita doakan saudara kita di mana? Di Palestina. Dan kita jadikan pelajaran untuk semakin meningkatkan kualitas amal soleh kita. Demikian saja, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.